Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mereview artikel dengan judul Empowering Leadership, Uncertainty Avoidance, Trust and Employee Creativity, Interaction Effect and Mediation Mechanism oleh Zhang and Zhou pada tahun 2014. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Moza dan rekan-rekan saya ada Zaki, Istiara, Lierio, dan Lutfia. Next. Q. Next. Oke, di sini ada pendahuluan. Jadi latar belakang dari artikel ini tuh mengenai kreativitas karyawan sangat penting untuk menginovasi organisasi, penyelesaian masalah, peningkatan daya saing perusahaan. Jadi peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa empowering leadership dapat meningkatkan kreativitas, tetapi hasilnya belum konsisten. Nah, tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh empowering leadership terhadap employee creativity dan dengan mempertimbangkan uncertainty, avoidance, trust, dan creativity self-efficacy. Nah, permasalahannya ada apa aja? Di tidak semua karyawan merespon gaya kepemimpinan yang memperdayakan dengan cara yang sama. Jadi peneliti itu menduga bahwa yang pertama tingkat penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance dan kepercayaan kepada atasan atau trust. Jadi eh, dugaan itu menentukan keberhasilan empowering leadership dalam meningkatkan kreativitas. Next, selanjutnya akan di oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada variabel penelitian, di mana untuk variabel X-nya adalah empowering leadership, kemudian moderatornya uncertainty avoidance dan juga trust, mediatornya adalah creative self-efficiency, dan variabel Y-nya adalah employee creativity. Untuk hipotesisnya sendiri, H1-nya adalah empowering leadership, uncertainty avoidance, dan juga trust berpengaruh terhadap kreativitas. H2-nya, creative self-efficiency, memediasi hubungan tersebut. Next. Selanjutnya, di sini ada metodologi dari penelitian yang dimana di studi kasusnya, untuk pengukurannya sendiri menggunakan reliabilitas dengan kriteria semua variabel memiliki batch alfanya kurang dari 0,70. Nah, untuk studi pertamanya, perusahaan ini lampunya hemat energi dan memiliki 322 karyawan serta data 2 tahap atau selang 2 bulan. Nah, sedangkan yang studi kedua, di mana perusahaan manufaktur logam dengan 199 karyawan dan data 3 tahap ya, di mana selang 2 bulan. Nah, adapun alasan dari penggunaan dua studi ini yang dimana kita tuh menguji konsistensi hasilnya serta meningkatkan validitas dan memperluas generalisasi dari penelitian. Nah, analisis data multivariate yang digunakan yang pertama itu ada confirmatory factor analysis atau CFA yang dimana tujuannya itu untuk menguji validitas konstruk dan memastikan bahwa setiap indikator dapat mengukur variabel yang tepat dan harapan hasilnya model memenuhi kriteria kelayakan atau CFI dan RMCIA yang baik. Nah, yang kedua harapannya yaitu tujuannya yaitu analisis data multivariate yang digunakan itu ada hierarchical, moderator, regression yang dimana kita tuh digunakan untuk menguji adanya pengaruh langsung serta moderasi dan interaksi 3 variabel atau three-way interaction. Boleh next. Oke, kemudian ada hasil analisa statistik dari kelompok kami. Pertama itu ada hasil hipotesis 1 bagian moderasi, kemudian ada hasil hipotesis 2 yang membahas tentang mediasi. Jadi untuk hasil hipotesis 1 moderasi, pada studi 1 didapati bahwasannya nilai betanya itu berada nilai koefisiennya itu positif di beta 0,29 dan juga untuk p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05 yang mana juga pada studi 2 juga menunjukkan bahwasannya
nilai daripada betanya itu sendiri di 0,17 dan juga p-value-nya itu di bawah 0,05. Nah, kemudian apa hasil daripada kedua studi ini tuh? Yang pertama, udah jelas empowering leadership itu memberikan dampak yang paling besar terhadap kreativitas karyawan ketika berada di kondisi yang khusus. Nah, yaitu saat tingkat uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastiannya. Nah, tinggi dan juga tingkat trust-nya itu atau kepercayaan kepada atasannya juga tinggi. Nah, yang mengartikan bahwasannya karyawan yang cenderung menghindar ketidakpastian tetap mampu kreatif jika mereka percaya pada atasannya. Jadi meskipun mereka menghindari yang cenderung menghindari ketidakpastian, itu mereka itu sebenarnya tetap mampu untuk bisa berkreativitas asalkan jika mereka itu percaya kepada atasan mereka sendiri. Kemudian hasil dari hipotesis eh, kedua ataupun yang bisa disebut sebagai mediasi. Nah, ini tuh juga menggunakan metode yang namanya moderated mediation analysis dan juga bootstrapping. Nah, hasil yang kita dapati adalah studi satunya itu menghasilkan indirect effect yang berada di 0,29 dan juga studi duanya itu eh, menghasilkan indirect effect di 0,15. Nah, yang mana sebenarnya variabel kreatif self efficiency atau keyakinan untuk kreatif terbukti secara sah bertindak sebagai mediator ataupun perantara. Yang mana artinya itu terdapat rantai sebab akibat yang jelas ketika atasan menerapkan empowering leadership yang mana dia itu memberikan otonomi dan juga dukungan. Nah, kemudian hal ini tidak langsung membuat karyawan tiba-tiba kreatif, tapi kepemimpinan tersebut tuh pertama-tama bakalan mendukung mendukung adanya kreativitas daripada karyawannya sendiri. Yang mana ada yang mana itu kan meningkatkan keyakinan diri daripada karyawannya sendiri bahwasannya mereka itu sebenarnya mampu untuk bisa berkreasi. Nah, setelah keyakinan diri tersebut dari karyawannya itu naik, barulah hal-hal itu bisa berujung pada peningkatan kreativitas kerja mereka secara aktualnya. Nah, secara matematis atau alur logikanya, efek mediasi itu digambarkan sebagai berikut seperti kayak empowering leadership, kemudian meningkatkan keyakinan diri, kemudian meningkatkan kreativitas. Lanjut. Baik, jadi selanjutnya ada kesimpulan di mana yang pertama ada empowering leadership itu meningkatkan kreativitas. Yang kedua intinya pengaruh paling kuat pada empowering leadership itu terjadi saat kepercayaan atau trust-nya tinggi. Kemudian yang kedua ada certainty avoidance-nya tinggi. Dan yang ketiga itu ada creative self-efficiency menjadi mekanisme yang utama yang menjelaskan hubungan tersebut. Nah, implikasi praktisnya itu perusahaan perlu pertama itu ada membangun kepercayaan atasan dan bawahan. Dan kedua adalah menerapkan empowering leadership. Selanjutnya, yang ketiga ada meningkatkan keyakinan diri karyawan terhadap kemampuan kreatifnya. Jadi intinya di mana kreativitas karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh kepemimpinan, tetapi juga oleh karakteristik individu setiap masing-masing karyawan. Jadi tingkat kepercayaan kepada atasan, jadi kombinasi empowering leadership, kemudian trust yang tinggi dan creative self yang kuat menjadi faktor penting dalam meningkatnya kreativitas di tempat kerja. Baik, sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.